Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fahruroji dengan nomor NPM 20144600282. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan ajar yang diampu oleh Ibu Henry Aditya Rigianti, MPD. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan, gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama, gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan, glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajan, negara tersebut termasuk negara yang jaya, glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang pertama, bangsa Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai bahan perdagangan. Alasan Portugis melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Portugis tidak memiliki kekayaan agraris. Hasil pertanian harus beli ke negara lain. Yang kedua, laut merupakan kekuatan utama berupa perikanan sebagai bahan perdagangan. Yang kedua, Spanyol. Awal mula bangsa Spanyol sampai ke Nusantara adanya ekspedisi Magellan. Magellan merupakan warga Portugis yang setia mengabdi pada Raja Portugis, Raja Manuel I. Magellan memiliki sahabat bernama Francisco Serrao yang sering berkirim surat. Beberapa suratnya menceritakan mengenai Spes Island atau kepulauan rempah-rempah Maluku yang baru ditemukan Francisco. Magellan kemudian berinisiatif untuk melakukan pelayaran ke timur menuju kepulauan rempah-rempah tersebut. Pada 16 Maret 1521, rombongan Magellan mencapai kepulauan Massawa. Di situ Magellan mendirikan sebuah tugu batu sebagai peringatan dan tanda wilayah kekuasaan Spanyol. Magellan mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat dan terjadi pertempuran hebat dan Magellan tewas. Sisa-sisa armada Magellan akhirnya meninggalkan daerah tersebut pada 21 Juni 1521 di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano menuju Brunei dengan dipandu oleh orang-orang Moro Filipina. Pada 6 November 1521, rombongan tersebut tiba di Tidore dan melaksanakan transaksi perdagangan dengan Sultan Tidore serta melafalkan beberapa rempah-rempah. Yang ketiga adalah bangsa Inggris. Memasuki abad ke-16 pada masa pemerintahan Ratu Inggris Elizabeth I muncul gerakan reformasi dalam tubuh gereja sehingga muncul agama Protestan. Mereka kemudian memusuhi bangsa Spanyol yang menganut Katolik. Hal ini menyebabkan Inggris tidak bisa membeli rempah-rempah lagi dari Portugis, di mana saat itu Portugis menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa setelah menemukan Maluku. Inggris kemudian memutuskan untuk ikut melakukan penjelajahan samudra guna menemukan langsung wilayah penghasil rempah-rempah tersebut.
Kedatangan bangsa Inggris di Kepulauan Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1586, Thomas Cavendish menggunakan rute pelayaran Selat Magellan melewati Samudra Pasifik untuk menuju Indonesia. Pemerintah Inggris akhirnya bersiap untuk segera merebut hak monopoli perdagangan Portugis dan menggunakan jalur perdagangan laut melalui Tanjung Harapan. Yang keempat ada bangsa Belanda. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisbon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra mencari pulau rempah-rempah. Pada tahun 1585, Cornelis de Houtman memulai pelayaran perdana ke Nusantara dengan 4 kapal dagang. Di perjalanan banyak awak kapal yang meninggal. Penyebabnya karena kekurangan makanan, konflik internal, dan iklim tropis. Pada 23 Juni 1596, rombongan de Houtman sampai di Banten. Mereka awalnya disambut baik oleh Sultan Banten, namun lama-kelamaan karena mereka bertingkah seenaknya menyebabkan pihak keamanan Banten menangkap sebagian dari mereka. Puncaknya rombongan de Houtman diusir dari Banten. Pada akhirnya mereka kembali ke Belanda. Meski upayanya membawa rempah-rempah gagal, usaha Cornelis tidak sia-sia. Ekspedisinya menjadi inspirasi para pedagang Belanda lain untuk datang ke Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.